Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, sesibuk-sibuk apapun pekerjaan kita, maka ketakwaan kita lah yang kita prioritaskan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, adapun judul khutbah kita pada siang kali ini yakninya mempersiapkan diri dengan datangnya bulan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan kepada kita kaum muslimin, jangankan untuk menyambut datangnya bulan kemuliaan, bulan suci Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bekal apa yang sudah kita persiapkan. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk berjumpa nantinya dengan malaikat, dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang sudah kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kaum muslimin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dari apa yang kita kerjakan kaum muslimin. Bulan Syaban adalah bulan di mana kita untuk mempersiapkan diri kita dengan menyambutnya bulan suci Ramadan. Bulan Syaban juga disebut dengan bulan persiapan. Bulan persiapan untuk pembekalan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka di bulan Syaban inilah kaum muslimin kita mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan diri kita seperti seorang atlet yang akan bertanding ke kancah yang lebih tinggi kaum muslimin, maka dia mempersiapkan dirinya dengan matang
untuk menghadapi perlombaan tersebut. Untuk apa? Untuk bisa meraih suatu prestasi. Seorang pesepak bola, apabila dia tidak melakukan pemanasan, tidak melakukan persiapan, mustahil dia akan bisa melewati 90 menit yang mana dia akan menggiring bola kaum muslimin. 10 menit saja, wallahu a'lam bisawab. Dan begitu pula kita, bulan Ramadan, 1 bulan penuh yang akan kita hadapi. Kita merubah dari kebiasaan-kebiasaan kita, yang biasanya kita makan siang, yang biasanya kita merokok, yang biasanya kita minum. Maka di bulan Sya'ban ini kaum muslimin, kita persiapkan diri kita untuk belajar bagaimana untuk bisa menghadapi bulan suci Ramadan nantinya dengan maksimal. Aisyah menyampaikan kepada kita, wa ma ra'aituhu akhsara siyaman minhu fi Sya'ban. Apa yang disampaikan oleh Aisyah di dalam hadis Bukhari. Dan aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Nabi Muhammad berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Nabi Muhammad berpuasa paling banyak, yakninya puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Kenapa Nabi kita melakukan puasa yang paling banyak di bulan Sya'ban? Sebab bulan Sya'ban ini adalah persiapan bagaimana untuk menghadapi bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh yang akan kita hadapi kaum muslimin. Dan kita ketahui kemuliaan-kemuliaan di bulan Sya'ban. Yang pertama kaum muslimin, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Bulan persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mengiringi bulan kemuliaan, yakninya bulan suci Ramadan. Dan kata para ulama kaum muslimin, sesuatu yang mengiringi dengan sesuatu yang baik, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu kebaikan kepada kita. Seperti salat fardu, kita melaksanakan salat fardu, ada salat sunnah yang mengiringinya, yang disebut dengan salat sunat rawatib. Dan apabila kita istiqomah menjalankan salat sunat rawatib, maka Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan pahala yang begitu luar biasa kepada kita. Dan begitu pula di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mengiringi bulan kemuliaan, yakninya bulan Ramadan. Maka persiapkanlah diri kita sematang-matangnya di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak kebaikan yang mesti kita petik kaum muslimin. Kemudian persiapan kita nantinya bertemu dengan malaikat, yang mana kaum muslimin tak ada satupun yang bisa menolong kita. Di atas dunia mungkin bisa kita bermain dengan si A dengan si B. Di atas dunia bisa kita memanipulasi data dengan keselamatan kita. Dan apabila kita telah dimasukkan ke dalam kubur, ma rabbuk, ma nabiyuk, ma dinuk. 3 pertanyaan yang hari ini kita anggap sepele, dan apabila masuk kita dalam kuburan akan menjadi tantangan berat bagi kita kaum muslimin. Ma rabbuk, siapa Tuhanmu? Dipertanyakan kepada kita. Di atas dunia dengan lancang kita katakan Allah. Ma nabiyuk, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Dan madinuk, dan apa agamamu? Dengan lancang kita mengatakan Islam. Akan tetapi kaum muslimin, ucapan yang kita ucapkan tersebut harus sinkron realitanya dengan kehidupan yang kita laksanakan kaum muslimin. Bagaimana kita akan mudah nantinya mengucapkan Allah? Bagaimana kita akan mudah mengucapkan Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan mudah mengatakan agama kita tatkala muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah? Tujuannya untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk mendatangkan kemenangan kepada kita. Masih berdalih kita, tunggulah dulu, lanjut ajalah dulu, nanggung, sibuk, banyak pekerjaan yang belum selesai.
pembuktian pada diri kita kaum muslimin bagaimana persiapan kita kaum muslimin. Allah telah menyampaikan kepada kita, mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan hendaklah dia memperhatikan setiap jiwa apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Baju yang kita pakai kaum muslimin semuanya akan hancur. Baju yang kita pakai akan lapuk. Makanan enak yang kita makan semuanya akan hilang, akan sirna. Akan tetapi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seberapa banyak penyesalan-penyesalan seseorang yang tak kala dihadapkan dengan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam, tak kala dia dihadapkan dengan neraka jahanam. Yauma idzi yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan tak kala itu dia menyadari, dan tak kala itu dia menyesal, dan tak kala itu dia mengatakan aku pengen berubah. Logikanya kita di atas dunia kaum muslimin, tak kala kita melakukan kejahatan, tindakan kriminal, dan apabila ditangkap seorang polisi dan dimasukkan dalam sel, lalu kita dipertanyakan, lalu kita menjawab menyesal siapa polisi, apakah kita akan dilepaskan? Tidak kaum muslimin, tidak. Hukum dunia yang nyata Allah berikan kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat kita, dengan dosa kita, Allah telah memberikan waktu kepada kita, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Dan kita ketahui bulan Sya'ban adalah bulan di mana dinaikkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal kita dinaikkan. Bahasa kita perkantoran adalah tutup buku. Setiap akhir tahun kita tutup buku. Maka kita tutup buku. Maka di bulan Sya'ban ini kaum muslimin, apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia? Bulan Sya'ban ini kata Nabi, aku menginginkan, kata Nabi, Nabi saja menginginkan apalagi kita. Aku menginginkan, kata Nabi, di bulan Sya'ban ini amalanku dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak kala itu aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Nabi kaum muslimin apalagi kita yang belum ada jaminan masuk surga, yang belum ada jaminan kebaikan untuk kita. Sedangkan Nabi yang sudah dijamin masuk surga, Nabi saja mengatakan bulan Sya'ban ini, kata Nabi, adalah bulan di mana dinaikkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku menginginkan, kata Nabi, tak kala malaikat menyampaikan laporannya, aku pada waktu itu sedang beribadah, aku pada waktu itu sedang berpuasa, aku waktu itu sedang salat, sedang zikir, sedang berinfak, dan sedang bertahajud. Lalu kita bagaimana kaum muslimin? Sudah sejauh mana yakni persiapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Nabi kita mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kata Nabi. Hiduplah engkau di atas dunia ini, kata Nabi, bagikan orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan, di mana dalam perjalanan tersebut akan ada titik di mana dia akan berakhir. Akan ada titik di mana dia akan berakhir kaum muslimin. Dan begitu pula lah kehidupan kita. Allah tidak melihat kita muda, Allah tidak melihat kita kaya, Allah tidak melihat kita ganteng. Innallaha la yanzur, kata Nabi, suwarikum wa amwalikum, kata Nabi. Allah tidak melihat bentuk kita kaum muslimin, wa amwalikum, harta kita, walakin yanzur, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, qulubikum wa a'malikum, yakni hati kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditunjukkan dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, berhubung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita di bulan Sya'ban, di bulan yang mulia ini kaum muslimin, maka perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita meminta ampun. Kita sudah berada di tanggal 15 Sya'ban. 15 hari lagi kaum muslimin, bulan Sya'ban akan meninggalkan kita, akan masuk kita di bulan Ramadan. Apakah sudah matang persiapan kita?
Jangan-jangan nantinya kaum muslimin kebiasaan umat Indonesia, kebiasaan warga Indonesia, tak kala 10 pertama mesti penuh. Kenapa? Imannya sedang naik seperti pemain sepak bola. Di 10 menit pertama, dari gawang sampai ke gawang lawan di bawahnya bola tersebut, 10 pertama. 10 kedua sampai pertengahan dia cuma membawa bola, sudah sesak napasnya. Dan 10 ketiga tumbang. Jangan kita seperti itu nantinya kaum muslimin. Semakin ke ujung bulan Ramadan, semakin kuat, semakin matang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban inilah persiapan kita kaum muslimin. Di bulan Sya'ban inilah persiapan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi amalan-amalan yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah berpuasa sunnah. Kita melaksanakan puasa sunnah, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin dan Kamis, dan puasa perbanyak kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Kemudian di bulan Sya'ban ini, mungkin selama ini kita kurang berinfak, maka biasakan diri kita untuk berinfak supaya nanti di bulan Ramadan terbiasa diri kita berinfak. Di bulan Sya'ban ini mungkin selama ini kita mungkin jarang, atau di bulan lain kita jarang melaksanakan salat, maka di bulan Sya'ban ini kaum muslimin maksimalkanlah salat wajib kita berjamaah. Kemudian isi waktu kita dengan salat sunnah, baik itu salat duha, salat tahajud, salat yang lainnya kaum muslimin. Untuk apa? Untuk bisa membiasakan diri kita nantinya di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ini kaum muslimin, yang mungkin sebelumnya kita jauh berzikir kepada Allah, kurang kita membaca Al-Quran, kurang kita menghafal Al-Quran, maka di bulan Sya'ban ini kaum muslimin ringankanlah lidah kita untuk membaca, ringankanlah lidah kita untuk menghafal, supaya apa? Nantinya di bulan Ramadan nantinya kita mudah dan lancar untuk membaca Al-Quran, seberapa pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nantinya kaum muslimin. Maka jangan sia-siakan kaum muslimin. Tidak ada kata terlambat dalam hidup kita sebelum kita dibungkus dengan kain kapan kaum muslimin. Selagi Allah berikan kesehatan, selagi Allah berikan kesempatan, selagi Allah mudahkan bagi kita untuk kebaikan, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah untuk membimbing kita dunia dan akhirat kita kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini kaum muslimin, khatib mengajak kita memuhasabah diri kita dan juga kita semua kaum muslimin. Bukan pangkat yang membuat kita mulia, bukan harta yang membuat kita mulia, bukan apapun yang membuat kita mulia kaum muslimin, kecuali hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kehidupan yang nyata hari ini kaum muslimin. Seseorang yang dimuliakan dengan pangkatnya, seseorang yang dimuliakan dengan hartanya, dalam waktu sekejap bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum muslimin, maka tidak ada kemuliaan yang paling indah dalam hidup kita kecuali hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Maka muhasabahlah diri kita. Siapapun kita kaum muslimin, Allah tidak pandang bagi kita kecuali hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواح عند الحساب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.